Oke, baik lagi bersama saya Katami. Di video kali ini saya ingin melakukan pengujian sensoris. Sebelumnya, apa sih pengujian sensoris itu? Pengujian sensoris adalah pengujian yang dilakukan dengan menggunakan indera manusia guna mengetahui karakteristik suatu bahan pangan. Indera manusia yang digunakan kali ini yaitu lidah. Lidah dapat mendeteksi 5 rasa, yaitu rasa asin, rasa manis, rasa pahit, dan rasa umami. Pada saat melakukan pengujian, diwajibkan untuk mengonsumsi air putih terlebih dahulu, baik sebelum maupun sesudah mencicipi sampel produk. Hal ini bertujuan untuk menetralisir rasa yang telah atau akan dicoba. Baik, selanjutnya kita akan melakukan review terlebih dahulu. Review yang akan kita lakukan yang pertama yaitu rasa umami. Sampel produk yang kita gunakan kali ini yaitu ada ini, kita taruh, lalu kemudian ada Cheetos, dan yang terakhir ada Cheetos. Yuk, langsung aja kita review ya. Kita mulai dari Cheetos. Selanjutnya dari Taro. Dan yang terakhir Cheetos. Oke, saatnya kita lakukan review. Kalau dari tekstur yang paling keras sih ini ya, produk Cheetos. Lihat ya. Beda kalau misalnya dibanding Taro sama Skittles, itu lebih gampang patah gitu loh. Sedikit. Nah, tapi kalau misalnya si tekstur Skittles ini kalau misalnya udah masuk ke mulut itu tuh jadi apa ya, lebih cepat lumer gitu loh, tanpa kita punya pun dia langsung lumer gitu, terkena air liur. Tapi kalau misalnya dari aroma ini sih yang paling menyengat. Tapi walaupun si Skittles ini aromanya nyengat, kalau di bagian rasa mungkin kayak kurang lah ya, rasa kejunya kayak kurang berasa gitu loh dibanding taruh rasa teriyaki maupun Cheetos rasa cumi bakar. Kalau menurutku berdasarkan rasa umaminya yang paling terbaik sih mungkin ini ya, Cheetos, karena rasanya lebih berasa gitu loh, rasanya lebih nyengat. Kalau kedua taro, dan yang ketiga ini. Oke, jadi rasa gurih dari snack yang tadi kita review itu berasal dari BTP monosodium glutamat yang berkisar antara 0,1 sampai 0,8% dari total kandungannya. Nah, kalau tadi kan kita lihat tuh teksturnya kenapa beda-beda sih, ada yang toast lebih keras, terus Taro lebih mudah dihancurkan. Itu karena pengaruh kandungan tepung jagung gitu. Jadi semakin banyak kandungan tepung jagung pada snack, maka tekstur snack makin keras. Akan tetapi apabila digigit itu mudah digigit tetapi tidak mudah hancur. Nah, tadi kan setelah kita pegang tuh kayak lengket-lengket gitu kan, kayak ada minyak-minyak gitu. Nah, itu ada minyak nabati. Fungsinya untuk menghambat
laju oksidasi gitu, karena minyak nabati ini mengandung antioksidan. Oke, kita ke langsung rasa selanjutnya, yaitu rasa pahit. Di sini sampel yang saya gunakan tuh ada 3, yaitu yang pertama ini sampel kopi kapal api, kemudian ada sampel Nescafe, dan yang terakhir ada sampel kopi luwak. Kita coba dulu aja ya. Oke, langsung aja kita rutin ya dari yang terpahit. Kalau menurutku ini ya kopi kapal api ya. Terus kemudian yang kedua ini kopi Nescafe, dan yang terakhir kopi luwak. Gak tau kenapa ini rasanya kayak terlalu pahit sih dibanding yang di antara dua ini. Oke, langsung kita bahas ya. Tadi kan rasa pahit pada kopi kan kayak apa sih, beda-beda gitu. Ternyata rasa pahit pada kopi itu dipengaruhi oleh biji kopi yang digunakan gitu. Faktor lainnya yang mempengaruhi rasa, aroma, serta kandungan yang terdapat pada kopi, yaitu dari cara pengolahannya, mulai dari pemetikan, kemudian fermentasi, pengeringan, penyaraian, hingga sampai cara pengemasan. Aroma dan rasa kopi dihasilkan pada saat proses penyangrai. Sedangkan warna pada kopi dipengaruhi oleh adanya kandungan asam klorogenat. Semakin sedikit kandungan asam klorogenat yang terkandung pada kopi, maka semakin gelap pula warna kopi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mencoba rasa asam. Sampel yang digunakan untuk rasa asam ini kita menggunakan suplemen kesehatan ya, berupa vitamin C. Yang pertama ada C, kemudian ada vitamin, dan yang terakhir ada VC. Untuk VC mungkin flavornya beda sendiri karena ya susah dicari. Oke, langsung aja kita coba ya. Yang kedua, dan yang terakhir ada vitamin. Oke, langsung aja. Kalau menurutku ya, yang berdasarkan tingkat keasaman, yang paling asam itu vitamin. Karena begitu dia masuk mulut dan kena saliva, itu dia langsung berasa asam, kayak nyengat gitu. Kemudian yang kedua VC. Kalau VC ini awalnya manis ya, begitu masuk mulut tuh dia langsung rasa manis gitu, tapi lama kelamaan berubah jadi asam. Tapi asamnya tidak sepekat vitamin. Dan yang terakhir sonsi. Kenapa? Karena sonsi ini rasa asamnya kurang berasa gitu, makanya dia terakhir. Oke, jadi rasa asam pada vitamin C ini yang barusan saya cobain itu dikarenakan adanya kandungan asam sitrat pada vitamin C. Tujuannya untuk stimulasikan saliva pada mulut gitu. Lalu untuk tekstur vitamin C ini keras, akan tetapi akan menjadi lembek apabila terkena air. Kenapa bisa begitu? Hal ini dikarenakan vitamin C mengandung asam sitrat yang bersifat higroskopis, sehingga apabila terkena air maka dia menjadi mudah larut. Oke, rasa selanjutnya yaitu rasa asin. Sampel yang kita gunakan yaitu produk Protis, kemudian ada keju milk, dan terakhir keju craft. Oke, langsung kita coba aja ya. Pertama kita coba dulu ya keju milk. Suara kok tidak mudah hancur ya, maksudnya tidak mudah robek. Oke, selanjutnya produk Prodis. Teksturnya mudah robek ya. Langsung aja ya.
Dan yang terakhir keju craft. Ini baru mau buka tapi udah robek duluan. Berarti ini teksturnya mudah hancur ya untuk keju craft dengan keju Prancis. Oke, saat penilaian berdasarkan tingkat keasinan yang ada pada tempel, kalau menurut saya yang paling asin tuh keju craft. Karena begitu gigitan pertama itu kayak langsung rasa gitu ya, rasa banget kejunya. Kan tetapi teksturnya ya seperti yang kalian lihat tadi itu udah hancur ya. Kemudian di keju make, kalau nggak salah ini yang tadi teksturnya hancur ya. Maksudku yang udah hancur ya. Kalau untuk rasa ya ada asinnya, cuman nggak sepekat ini, nggak sepekat keju craft. Sedangkan di urutan terakhir tuh ada Prancis. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa pas saya coba makan ini malah muncul rasa pahit gitu loh. Mungkin karena karena efek setelah mengkonsumsi makanan sebelumnya mungkin. Itu begitu saya cobain malah pahit, bukan bukan rasa asin yang saya dapatin gitu. Oke, jadi kalau misalnya lihat dari warnanya, coba kita bandingin dulu ya. Ini keju make, ini keju craft yang tengah, dan yang ini keju Prancis. Kalau dilihat lebih teliti, ini warnanya keju craft tuh lebih gelap ya. Nah itu tuh karena dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan gitu. Nah kemudian untuk teksturnya tadi keju make sama keju craft ini udah hancur, sedangkan untuk keju Prancis enggak. Nah itu dikarenakan kemampuan keju untuk menyerap kadar air. Semakin banyak kadar air yang diserap, maka semakin rendah pula kekerasannya, alias teksturnya menjadi semakin lunak. Nah keju kan terbuat dari susu. Nah kenapa sih susu kan bentuknya cair, sedangkan keju kan padat gitu kan. Jadi pembuatan keju ini dibuat dengan memanfaatkan protein kasein yang ada pada susu dengan melalui proses penurunan pH, kemudian pemanfaatan enzim proteolitik, atau bahkan kombinasi dari ketiganya. Kemudian untuk rasanya, seperti yang tadi saya jelaskan, rasa pada tiap sampel ini beda-beda. Ada yang asin, ada yang manis, atau bahkan ada yang pahit. Nah, rasa pada keju dipengaruhi oleh kandungan yang terdapat pada bahan baku, yaitu susu. Kandungan yang dimaksud antara lain ada laktosa, lemak, dan protein. Rasa manis yang terdapat pada keju disebabkan oleh adanya kandungan laktosa. Sedangkan rasa asin pada keju disebabkan oleh proses penggaraman atau koagulasi. Oke, yang terakhir ini ada rasa manis. Sampel yang digunakan yaitu coklat dengan 3 produk yang berbeda. Yang pertama ada KitKat, kemudian ada Dairy Milk, dan yang terakhir ada Silver Queen. Langsung saya coba saja. Silver Queen. Dairy Milk. Ya. Dan yang terakhir KitKat. Ya. Langsung kita bahas aja ya. Kalau menurutku yang paling manis Silver Queen, karena begitu digigit tuh kayak langsung lumer di mulut gitu. Dan yang kedua ada KitKat. Ini karena perpaduan coklat dengan susu, jadi di tengah-tengah itu kayak ada rasa susu gitu loh. Terus ditambah ada wafer juga. Dan yang terakhir ada Dairy Milk. Kalau untuk Dairy Milk tuh kayak begitu digigit itu ada rasa asam. Mungkin karena saya pilih yang flavor ini ya, fruit enak. Jadi di dalam itu ada kandungan kismis. Jadi ya wajar sih rasanya agak asam.
Oke, langsung kita bahas. Tekstur coklat itu dipengaruhi oleh kandungan lemak yang ada di dalamnya. Semakin tinggi kandungan lemak yang ada, maka tekstur coklat semakin lunak. Kemudian, warna coklat ini, mengapa dia berwarna coklat? Maksud saya lebih coklatan gitu. Ternyata, pada proses pembuatan coklat, itu terdapat reaksi Maillard, lebih dikenal dengan reaksi Browning. Sehingga produk coklat memiliki warna lebih coklatan. Rasa pahit yang terdapat pada coklat itu disebabkan oleh adanya kandungan tanin dan polifenol. Tetapi yang saya barusan coba itu tidak terlalu berasa ya, mungkin karena sudah ditambahkan dengan kandungan lainnya. Dan kalau untuk aromanya gitu, ini sedikit berbeda lah ya. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan komposisi biji kakao yang ada pada coklat. Selain itu, perlakuan petani, perbedaan jenis tanaman, dan lokasi tanaman juga menjadi faktor yang menyebabkan aroma pada produk coklat ini berbeda-beda. Disebabkan oleh adanya senyawa prekursor seperti gula reduksi, peptida, dan asam amino yang merupakan hasil degradasi protein. Oke, saatnya kesimpulan. Berdasarkan cobaan yang telah saya lakukan, rasa umami yang terdapat pada snack disebabkan oleh adanya kandungan monosodium glutamat. Kemudian rasa manis pada coklat disebabkan oleh adanya kandungan senyawa prekursor. Kemudian rasa asam yang terdapat pada vitamin C disebabkan oleh adanya kandungan asam askorbat. Lalu rasa pahit yang terdapat pada kopi disebabkan oleh adanya kandungan asam klorogenat dan juga kafein. Rasa asin pada keju disebabkan oleh adanya proses penggaraman atau koagulasi. Baik, sekian dari video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.